Lebih lengkap soal kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah. Kita akan tanyakan langsung melalui sambungan daring bersama dengan Kasih Humas Polres Blora. Bergabung bersama kami sudah ada AKP Gembong Widodo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gembong. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Adisti. Iya, Pak Gembong, kami ingin update lagi perkembangannya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan ledakan sumur minyak rakyat. Berapa orang saksi, Pak, yang sudah diperiksa dan apa yang didalami keterangannya dari penjelasan para saksi tersebut, Pak Gembong? Ya, terima kasih. Kami dari Kepolisian Polres Blora, saat ini sampai tadi malam kami telah memeriksa sebanyak 12 saksi untuk materi pemeriksaan terkait berapa lama untuk sumur minyak tersebut beroperasi, kemudian prosesnya seperti apa, SOP yang dilaksanakan seperti apa, Mhm, apakah ada eh, personil yang terlatih di situ, mhm, segalanya kami koordinasi dengan Pertamina terkait materi-materi tersebut. mhm. Jadi ada 12 orang saksi yang sudah diperiksa terkait Betul. dengan kebakaran sumur minyak rakyat yang kita lihat ini apinya sampai saat ini belum juga padam. Pak Gembong, kalau kita lihat dari keterangan saksi kemarin, ini jadi sebenarnya awal mulanya kronologinya itu seperti apa sampai akhirnya warga ini memiliki eh, sumur minyak rakyat ini. Jadi untuk terkait kejadian yang menyangkut terbakarnya sumur minyak, saat ini menurut Mhm, keterangan saksi bahwa awal mulanya terjadi blow up semacam eh, keluarnya minyak dalam jumlah banyak. Kemudian minyak tersebut mengalir melalui sungai kecil atau bahasa Jawanya kalen. mhm. Setelah mengalir beberapa jam, kalen tersebut penuh dengan minyak, warga berduyun-duyun untuk mengais minyak tersebut dengan menggunakan alat seadanya. Nah, pada saat proses pengaisan tersebut, timbul percikan api ataupun sumber api dari bawah. Nah, ini yang masih kami dalami, sumber api itu dari mana. Kemudian menjalar naik ke atas sampai terbakarnya sumur minyak. Demikian Mbak Adisti. Oke, terkait dengan sumur minyak ini, data yang sudah diperoleh dari polisi ini ada berapa dan sudah berapa lama sumur minyak rakyat ini beroperasi atau sudah ada di sana? Jadi menurut keterangan saksi, kami menurut kumpulkan informasi khususnya terhadap kebakaran minyak yang berada di lokasi tersebut, sumur tersebut berjalan baru sekitar seminggu. Baru Kemudian seminggu. untuk jumlah minyak ataupun sumur minyak yang tersebar di daerah tersebut masih kami data. Mhm. Kami koordinasi dengan pihak terkait baik SDM maupun Pertamina. Manakah yang merupakan sumur ilegal, mana yang tidak. Demikian Mbak Rizky. Mhm, oke, Pak, ini kan tadi Anda menyebutkan ya, ada 12 orang saksi yang diperiksa, untuk mendalami, soal kebakaran sumur minyak rakyat ini. Dari 12 orang saksi tersebut, mereka semua warga atau kemudian ada kepala desa, RT, atau kemudian, perangkat desa di sana apakah mengetahui soal, operasional, sumur minyak rakyat ini? Sejauh ini kan tadi Anda menyebutkan sudah seminggu ya, sudah 1 pekan. Iya. Ya. Jadi pemeriksaan ini kita menyasar ke semua, termasuk ke perangkat desa, kepala desa, kemudian perangkat desa yang ada di bawahnya, kemudian warga yang turut mengambil minyak tersebut, kemudian operator yang berada di lokasi semuanya kita sasar untuk mendapatkan informasi yang lebih konkret terkait penyelidikan maupun penyidikan kasus ini. Mhm, oke, jadi selama seminggu itu tadi kan Anda juga menyebutkan warga berduyun-duyun untuk mendatangi lokasi sumur minyak itu untuk memperoleh minyak begitu ya. Nah, ini sudah diketahui oleh perangkat desa operasional ini atau seperti apa? Termasuk juga soal sumur minyak ini ilegal, benar ya? Ya, betul. Ya, menurut keterangan perangkat desa, kepala desa yang kami minta keterangan, jadi kepala desa sudah mengingatkan terkait sumur minyak tersebut. Jadi dilarang, namun demikian warga pengelola ataupun pengebur itu tetap melakukan pengeburan.
Nah, pada saat pengeburan itu berlangsung, Mhm. keluarlah minyak pertama kali dalam jumlah besar. Nah, ini memicu masyarakat untuk mengambil minyak yang mengalir di sungai kecil. Oke, jadi kami ingin konfirmasi lagi. Jadi sebenarnya perangkat desa sudah mengetahui, tapi sudah ada larangan, tapi kemudian tidak diindahkan, begitu? Betul, betul. Sudah ada larangan dari perangkat desa ke masyarakat pengelola minyak ini. Mhm. Oke, ini kan kalau kita lihat ya penanganannya saat ini sudah dilakukan juga oleh bantuan dari Pertamina. Salah satunya adalah dengan skema atau skenarionya adalah mengubur sumur minyak ini dengan menggunakan tanah. Bagaimana dengan pemerintah daerah setempat? Apakah juga sudah meninjau lokasi? Bagaimana untuk soal penanganannya dan juga bersama dengan Pertamina rencananya seperti apa hari ini? Iya, eh, dari pertama kali kejadian itu terjadi hari Minggu sore, Senin pagi Forkopimda bersama dengan Bapak Kapolres langsung mengunjungi lokasi untuk melakukan mitigasi bekerjasama dengan pihak Pertamina maupun BPBD. Hmm. Kemudian juga sudah memberikan santunan maupun tali asih terhadap korban yang meninggal. Kemudian kemarin Mhm. sore kami dari pihak SK Migas, kemudian dengan pihak Pertamina, Mhm. juga dengan Bapak Kapolres sudah melaksanakan mitigasi terkait penanganan secepatnya jadi bencana kebakaran sumur minyak. Jadi nanti perencanaannya ada semacam keeping itu semacam caping untuk menutup sumber minyak tersebut Mhm. dengan perhitungan dari pihak terkait. Mhm. Kemudian setelah ditutup, nanti selanjutnya baru diperkuat dengan tanah yang sudah kita siapkan di kanan kiri dari lokasi terdampak. Oke, terkait dengan keterangan resmi yang akan diberikan oleh pemerintah daerah setempat, polisi dan juga Pertamina terkait dengan kasus kebakaran pengelolaan sumur minyak rakyat ini, apakah nanti juga akan dilakukan oleh polisi, pemerintah daerah setempat dan juga Pertamina hari ini informasinya? Insya Allah setelah nanti sore ada pengecekan dari SDM, cek lokasi di lokasi terdampak di Sanggandu, Kecamatan Bogorjo, Hmm. secepatnya antara sore ataupun malam, ini kita akan mengadakan rilis terkait kejadian sumur minyak di Bogorjo. Jadi intinya hari ini akan ada pihak dari SDM yang akan meninjau lokasi tersebut ya Pak ya di sore hari? Betul, betul. Nanti akan ada pihak dari SDM melaksanakan pengecekan lokasi, kemudian memastikan langkah-langkah konkret komprehensif terhadap penanganan kebakaran sumur minyak di Dusun Gandu. Oke, sejalan dengan penanganan kebakaran sumur minyak rakyat yang saat ini masih terjadi begitu ya, bagaimana dengan proses hukumnya sendiri? Soal penetapan tersangka, apakah sudah ada eh, masuk ke penyelidikan atau sudah naik ke tahap penyidikan terkait dengan kasus ini? Sementara terhadap 12 saksi yang kami periksa ini, kami masih melakukan penyelidikan, jadi belum naik ke sidik, proses sidik. Mhm. Kami bekerja sama dengan Kejari Blora maupun eh, saksi ahli dari Pertamina terkait nantinya unsur-unsur apa yang nanti kita terapkan Mhm. terhadap kasus pidana ini. Mhm. Saya ingin juga update juga Pak, perkembangan terkait dengan korban. Update-nya untuk korban tewas dan juga korban luka-luka yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Update-nya seperti apa Pak datanya? Jadi, oke, untuk 3 korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Mhm. Lanjut, kemudian untuk 2 korban luka, sementara ini masih di ICU Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, Mbak. Mhm. Kondisinya seperti apa Pak? Mengalami luka bakar berapa persen? Sementara yang kami ketahui dari pihak medis, jadi untuk luka bakar hampir 80% sampai Mhm. dengan 85%. Mhm. Terkait dengan warga yang terdampak di wilayah dekat sumur minyak rakyat ini, apakah juga sudah dievakuasi? Jadi datanya ini ada berapa rumah Pak yang kemudian harus dievakuasi sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari kebakaran sumur minyak rakyat ini, Pak Polisi? Oke, jadi untuk jumlah keluarga yang kami ungsikan bersama dengan BPBD
itu sebanyak 80 KK. 80 KK. Kemudian ya 80 KK kurang lebih hampir 800 jiwa menurut data dari BPBD kami ungsikan ke 3 titik pengungsian dan beberapa rumah di sekitar lokasi pengungsian. Oke, jadi ada sekitar 80 KK, itu artinya ada 800 jiwa yang terpaksa diungsikan. Sampai kapan Pak warga ini akan diungsikan, termasuk juga data rumah yang terdampak rusak? Apakah nanti akan ada penggantian atau seperti apa rencananya? Nah, tadi untuk warga yang kami ungsikan ini sampai dengan betul dipastikan aman oleh pihak terkait, baik itu dari BPBD, Pertamina maupun SKK Migas. Kemudian terhadap rumah-rumah yang terdampak, dan kami komunikasi dengan Bapak Kapolres maupun Bupati terkait langkah-langkah berikutnya pasca terjadinya kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Bogorjo, Blora. Itu Oke. Mbak Desi. Oke, baik, terima kasih informasi lengkapnya. Kasih Humas Polres Blora telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. AKP Gembong Widodo telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.